Al-Quran menyatakan Islam adalah agama yang ada sejak Nabi Adam, manusia pertama di bumi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian nabi-nabi setelah Nabi Adam juga adalah Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Berarti dari ayat-ayat tersebut, bisa dipahami bahwa seluruh nabi dan rasul hanya membawa satu ajaran Allah, yakni agama Islam. Bagi umat Islam yang benar-benar Islam, tentu dapat memahami jika Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Istilah terakhir ini, selain mengimani tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, juga mengandung pengertian adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan nabi dan rasul, dari awal Nabi Adam hingga terakhir Muhammad Rasulullah adalah pembawa satu-satunya agama, yakni Islam. Pada umumnya, umat Islam Indonesia tidak membenarkan ada ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani, dan juga tidak membenarkan Nabi Isa membawa ajaran Kristen. Diyakininya Rasulullah sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam, dan hal itu ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Guna menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap sejarah 25 kerasulan, maka Allah mewahyukan kembali sejarah 5 nabi dan rasul yang disebut Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena memiliki mukjizat. Adapun nabi dan rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh dituliskan hingga 43 kali dalam Al-Quran. Dia diutus sebagai nabi muslim yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah, berarti Nabi Nuh adalah pembawa ajaran Islam, seperti ditegaskan dalam surat Yunus 72. Dan aku disuruh, supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Sementara itu, Nabi Ibrahim dituliskan kembali hingga 67 kali. Allah membantah Nabi Ibrahim sebagai pembawa ajaran Yahudi Nasrani ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sedangkan Nabi Musa diulang-ulang namanya hingga 136 kali. Nabi Musa mengajak kaumnya untuk beriman dan bertawakal kepada Allah, seperti yang tertuang dalam surat Yunus 84. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri, muslim. Sementara itu, Nabi Isa diabadikan namanya dalam Al-Quran hingga 25 kali, untuk mengingatkan kembali Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya. Maka, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan Nabi Isa tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah dan utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka
akan ditimpa azab yang pedih. Lalu Nabi Isa pun menjelaskan bahwa dia adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk salat dan menunaikan zakat sebagaimana firman Allah pada surat Maryam ayat 30 dan 31. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan disalib, kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa sebagai Nasrani. Melainkan di hadapan Nabi Isa sahabat-sahabatnya menyatakan mengikuti ajaran Nabi Isa sebagai Muslim. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 52 dan Al-Maidah ayat 111. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin sahabat-sahabat setia menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman." Dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Rasulullah dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya, 4 kali dengan nama Muhammad pada surat Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia, dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.